teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui mata kuliah Business Analytics dengan judul Pengaruh Penyempurnaan Sistem Thinking Human Capital BNI terhadap perwujudan dan visi BNI. Untuk ke presentasi inti, langkah baiknya memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama Dia Alenda, Anissa Khairi, Ulia Fajri, Miana Anggara Putri, Ilham Muhammad Zidan, Sabila Ade Vidya Karenina, Muhammad Renaldi, dan Tama Aulia Syafira. Berikut adalah presentasinya. Pada proyek ini, kami dari kelompok 4 mengambil Business Analytics pada Bank BNI. PT Bank Negara Indonesia pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank Sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Visi dari Bank BNI menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Adapun misi dari BNI, yang pertama adalah memberikan layanan prima dan solusi digital kepada seluruh nasabah selaku mitra bisnis pilihan utama. Yang kedua, memperkuat layanan internasional untuk mendukung kebutuhan mitra bisnis global. Yang ketiga, meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor. Yang keempat, menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Yang kelima, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Yang keenam, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik bagi industri. Latar belakang, human capital memiliki fungsi penting untuk meningkatkan produktivitas kerja, menghasilkan layanan profesional, menghasilkan solusi terbaik bagi perusahaan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Human capital adalah model intelektual yang bersifat kolektif berupa kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang. Meskipun human capital tidak berwujud nyata karena dimiliki oleh individu, human capital merupakan salah satu aset atau komponen utama dari intellectual capital yang harus dimiliki oleh perusahaan. Human capital sudah jelas bahwa kontribusi sumber daya manusia atau SDM sangatlah penting sebagai aset yang berharga bagi perusahaan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mendapatkan, menganalisa, dan menyajikan sistem informasi dalam rangka mengembangkan, mempercepat, dan mengaktualisasi terwujudnya strategi bisnis yang efisien dan efektif. Karena hal ini menyangkut kepentingan karyawan yang menjadi aset utama perusahaan. Sistem thinking human capital pada perusahaan agar dapat membuat pemimpin menjadi lebih efektif karena ia dapat memfokuskan bagaimana ia dapat berkontribusi, memberdayakan tim untuk melakukan pekerjaan secara kompeten dan produktif, serta membuat semua orang fokus kepada tujuan yang sama. Sistem thinking dianggap menjadi salah satu kompetensi yang penting untuk dimiliki pemimpin sebab memungkinkan pemimpin menangani dan memeriksa kompleksitas baik eksternal maupun internal perusahaan tersebut dengan lebih efektif, melihat masalah serta mengenali di mana perusahaan dibutuhkan dan berarti. Bank BNI merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang sudah menerapkan sistem thinking human capital. BNI meningkatkan pelayanan dengan dukungan teknologi informasi berbasis digital dan transaksi perbankan yang memanfaatkan sistem terkini sehingga proses transaksi lebih mudah, cepat, dan akurat. BNI menyediakan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan market disertai dengan dukungan sumber daya manusia yang memiliki motivasi tinggi dan profesional menjadikan BNI terus melangkah maju guna meraih kepercayaan dari nasabah dan dunia bisnis.
BNI memahami bahwa kunci sukses yang paling utama adalah aspek human capital, sehingga memiliki human capital dengan kompetensi terbaik dan handal. Seluruh strategi pengelolaan human capital diinformasikan kepada pegawai secara terbuka dan transparan melalui berbagai jalur komunikasi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh pegawai. Fondasi aplikasi digital dalam pengelolaan SDM dilaksanakan secara bertahap baik dari sisi infrastruktur maupun digital mindset demi mewujudkan visi BNI menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu tentang theoretical background. Yang pertama, human capital. Human capital adalah istilah yang dipopulerkan oleh Gary Becker, seorang ekonom dari University of Chicago dan Westminster. Istilah human capital sekarang menjadi umum dalam bahasa human resource untuk menggambarkan orang dan kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan potensi kolektif mereka. Human capital adalah satu dari 3 unsur untuk membentuk modal intelektual. Hal ini dapat digambarkan sebagai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kapasitas untuk mengembangkan dan berinovasi yang dimiliki oleh orang-orang dalam suatu organisasi. Materi selanjutnya yaitu tentang system thinking. Simon, Hertz, Meyer, Prayudi bahwa mereka penggunaan system thinking adalah untuk mengurangi adanya perilaku keterbatasan rasional yang dimiliki oleh manusia, karena itu sendiri merupakan suatu entitas yang memelihara keberadaan dan fungsinya melalui interaksi bagian-bagiannya. System thinking adalah perpaduan pola pikir yang holistik, seimbang, dan terkadang abstrak untuk memahami situasi dengan lebih luas dalam rangka menyelesaikan masalah secara sistematis. Selanjutnya, visi dan misi. Visi adalah sebuah pandangan tentang tujuan jangka panjang perusahaan atau rencana yang akan dicapai oleh perusahaan. Visi biasanya berisi pernyataan yang singkat dan jelas. Menurut Kotler dalam Muslim, visi merupakan suatu pernyataan tentang tujuan organisasi yang ditampilkan dalam pelayanan dan produk yang ditawarkan dan dikampanyekan yang biasanya berupa cita-cita masa mendatang, nilai-nilai suatu aspirasi, kebutuhan dapat dipenuhi, pelayanan kelompok masyarakat. Visi menurut Mulyadi dalam Muslim ada 2 tahapan dalam penciptaan visi. Yang pertama, trend watching adalah kemampuan tingkat tinggi untuk dapat memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang melalui kepegawaiannya dalam bidang yang digeluti serta kepekaan terhadap tanda-tanda alam dan perubahannya. Yang kedua, envisioning, yaitu kemampuan pimpinan untuk merumuskan visi berdasarkan hasil pengamatan tren perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, misi, yaitu misi akan menjabarkan visi tersebut dalam beberapa kalimat yang lebih luas supaya orang yang membacanya lebih mudah dalam memperoleh pemahaman utuh. Misi adalah yang pertama, suatu penjabaran dari visi, baik itu visi lembaga, organisasi, ataupun instansi. Yang kedua, misi merupakan suatu langkah ataupun tahapan yang semuanya harus dilalui oleh lembaga yang bersangkutan untuk dapat mencapai visi yang utama. Yang ketiga, misi merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk bisa merangsang capaian yang tertulis di dalam misi utama. Baiklah, di sini saya Muhammad Renaldi Iksan akan menjelaskan gambaran umum perusahaan. About Company BNI. BNI merupakan bank BUMN atau badan usaha milik negara pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, divestasi saham pemerintah di tahun 2007,
dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Saat ini 60% saham-saham BNI dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi domestik dan asing. BNI kini tercatat sebagai bank nasional terbesar keempat di Indonesia dilihat dari total aset, total kredit maupun 6 total dana pihak ketiga. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak, yakni Bank BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Venture, BNI Remittance, dan Bank Mayora. BNI menawarkan layanan penyimpanan dana maupun fasilitas pinjaman baik pada segmen korporasi, menengah maupun kecil. Beberapa produk dan layanan terbaik telah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah sejak kecil, remaja, dewasa, hingga pensiun. Di sini terdapat budaya perusahaan BNI. Yang pertama, nilai budaya kerja BNI, yaitu meliputi profesionalisme, integritas, orientasi pelanggan atau customer orientation, perbaikan tiada henti atau continuous improvement. Yang kedua, nilai perilaku utama insan BNI, yaitu meliputi meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik, jujur, tulus dan ikhlas, disiplin, konsisten dan bertanggung jawab, memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis, serta senantiasa melakukan penyempurnaan kreatif dan inovatif. Di sini terlihat struktur organisasi serta struktur BNI Group perusahaan anak. Baiklah, saya akan menjelaskan metode analisa. Yang pertama, analisis deskriptif merupakan tahapan analisis paling sederhana yang berfokus pada hal yang sudah terjadi. Jenis analitik ini hanya bisa mengungkapkan dan menjelaskan apa yang terjadi dan bisa menjelaskan kenapa hal tadi bisa terjadi. Memilih chart yang akan digunakan wajib menyesuaikan dengan data yang dimiliki dan tujuan menurut visualisasi data yang akan dilakukan. Yang kedua, analisis prediktif bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa yang bisa terjadi, menggunakan informasi dari masa lalu yang sesuai dengan fakta dan data yang ada untuk memprediksi masa depan. Yang ketiga, analisis preskriptif menggabungkan data yang ada dengan perkiraan masa depan dan memperhitungkan semua keputusan yang ada sehingga hasil yang diinginkan diketahui. Tujuan analisis preskriptif adalah untuk menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan, yaitu dengan menemukan tindakan yang tepat. Jenis analisis ini adalah yang terbaru dan paling kompleks, karena hasil dari proses membentuk dan menyarankan tindakan yang tepat untuk mencapai hasil tertentu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari analisis deskriptif. Menurut Forbes World Best Bank 2022, Bank Negara Indonesia atau kita dikenal disingkat BNI berada pada tempat ke-10 untuk urutan bank terbaik di Indonesia yang dinilai dari matriks kepercayaan, biaya, layanan digital, dan saran keuangan. Di tengah persaingan industri perbankan serta pandemi COVID-19, keberadaan SDM yang handal dalam menghadapi tantangan merupakan sebuah kewajiban serta menjadi kunci keberhasilan bank. Untuk itu, BNI menjalankan pengelolaan SDM dengan terus berinovasi dan mengembangkan kapabilitas pegawainya sehingga selalu siap beradaptasi sesuai dengan perubahan situasi dari bisnis yang semakin cepat. Adapun pengaruh pandemi terhadap kualitas kerja SDM di Indonesia, berikut Indeks Kualitas Pekerjaan di Indonesia menurut BPS selama 2019 hingga 2021. Hasil dari BPS ini menyebutkan bahwa pandemi berdampak terhadap kualitas pekerjaan di Indonesia. Dilihat dari kondisi Indeks Kualitas Pekerjaan yang sebesar 43,78 pada Agustus 2020, turun 20,7% dari 55,23 pada Agustus 2019. Apabila dibandingkan dengan Februari, terdapat penurunan IKP sebesar 20,7% dari pada awalnya itu 52,79 pada Februari 2020 menjadi 44,54 pada Februari 2021. Dalam rentang waktu
yaitu Agustus 2020 hingga Februari 2021, terdapat perbaikan IKP sebesar 1,7%. Untuk itu, BNI melalui human capitalnya bertujuan mewujudkan visi BNI menjadi lembaga keuangan yang terunggul dalam layanan dan kinerja secara berkelanjutan melalui highly engaged employee dan highly productive employee. Dan diharapkan untuk itu memastikan bahwa pegawai BNI merupakan pegawai yang engaged dan produktif. Maka human capital berperan untuk melakukan intervensi melalui berbagai kebijakan sejalan dengan human capital architecture. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai predictive analytics. Di predictive analytics ini akan menjawab pertanyaan mengenai apa yang akan terjadi di masa depan berkaitan dengan judul yang kelompok kami ambil. Yang pertama, di sini BNI akan melakukan inisiatif-inisiatif new way of working. Kenapa? Karena dengan adanya dampak pandemi COVID-19 dan pertumbuhan atau perkembangan teknologi, itu memacu BNI untuk menaruh perhatian besar gitu dari sektor human capital demi memastikan terjaganya produktivitas bank tanpa mengabaikan faktor-faktor kesehatan dan keamanan bagi seluruh karyawan. Lalu yang kedua, BNI mempunyai strategi yang namanya workforce planning, karena strategi ini itu digunakan untuk menjawab keterangan dari OJK yang menyatakan ada perubahan kebutuhan profesi nih pada industri jasa keuangan yang disurvei oleh WEF 2020. Di sini OJK menyatakan bahwa perubahan ini terjadi karena adanya adopsi dari teknologi digital. Nah, untuk itu BNI melakukan penguatan mekanisme talent acquisition dengan membuka jalur ODP baru, antara lain ada ODP IT, ODP Data Analytics, ODP Digital, dan ODP Global Analyst Program. Lalu juga untuk pengembangan kapabilitas pegawai BNI yang sudah menjadi pegawai di sana, BNI juga menyediakan yang namanya sarana pembelajaran seperti learning program, learning wallet, learning virtual assistant, dan yang lain sebagainya yang disediakan melalui BNI Corporate University. Dan setelah itu, untuk mengembangkan terus human capital, BNI itu menjalankan sebuah program Overseas Branch Internship Program bagi pegawai BNI yang bertujuan untuk membentuk talent berprestasi optimal dan berwawasan global. Selanjutnya pada prescriptive analytics, BNI melakukan penyempurnaan pada human capital framework yang dimiliki melalui sistem thinking dalam menyusun landasan pengelolaan SDM. Di sini BNI mendukung terwujudnya sebuah visi BNI untuk menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam pelayanan dan kinerja secara berkelanjutan. Dan juga di sini BNI mewujudkan misi BNI yang di nomor 4, yaitu menciptakan kondisi terbaik bagi karyawan sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi. Framework juga ditambahkan aspek people vision-nya, yaitu membangun talenta terbaik negeri dan budaya kerja unggul melalui pengelolaan SDM kelas dunia sebagai mitra strategis pertumbuhan BNI. Perusahaan BNI juga mengoptimalisasi human capital menjadi strategi besarnya dalam menekankan nilai dan kerjasama yang baik dengan bisnis, membentuk talent pool, dan membuat sistem pengembangan kompetensi kepemimpinan dari sisi teknis dan soft skill. Di sini BNI juga berfokus dalam membentuk budaya risk, mindset agile, kolaborasi, dan mementingkan eksekusi untuk mendorong sebuah strategi. Di sini BNI itu meyakini peran pada human capital sendiri sangat penting karena merupakan sebuah aset terbesar yang dapat menunjang keberhasilan pada sebuah perusahaan, sehingga BNI dapat menawarkan human capital ini sebagai sebuah fondasi dalam mendukung strategi BNI. Di sini dapat kita lihat dalam menerapkan serta mengoptimalisasikan human capital pada Bank BNI, terdapat grafik yang menunjukkan adanya peningkatan pada engagement score seperti di gambar ini. Pada tahun 2019 itu engagement score-nya sebesar 90%, dan untuk 2020 terjadi peningkatan pada engagement score menjadi 95%, dan pada tahun 2021 adanya peningkatan sebesar 1% pada engagement score itu sebesar 96%.
Nah, grafik pada tingkat turnover juga pada turnover pegawai yang pada tiap tahunnya itu mengalami penurunan. Nah, di sini grafik menunjukkan pada tahun 2021 BNI itu merekrut 1.196 pegawai baru atau dapat bisa dikatakan sebesar 4,3% dari total pegawai. Realisasi jumlah pegawai pada tahun 2021 itu sebanyak 27.177 orang dengan produktivitas pegawainya itu diukur berdasarkan indikator earning per employee sebesar 393 juta per pegawai atau dapat ditunjukkan peningkatan sebesar 289% dari tahun sebelum-sebelumnya. Nah, engagement score dan turnover ini dipengaruhi oleh talent management yang dilakukan oleh BNI seperti adanya program Selected Talent Development, Career Acceleration, dan Global Postgraduate Program. Nah, sebagai sarana evaluasi atas sistem pengelolaan human capital yang diimplementasikan pada sebuah bank BNI ini, BNI itu juga mengikuti kegiatan yang melibatkan pihak-pihak eksternal baik dalam skala nasional maupun internasional. Nah, pada tahun 2021 BNI itu mendapatkan beberapa apresiasi dan penghargaan dalam pengelolaan human capital antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pada event Global Council of Corporate University Award tahun 2021, BNI mendapatkan penghargaan dengan kategori Global Award on Branding and Durability kategori. Nah, pada event Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi itu Bank BNI memperoleh penghargaan dengan kategori Dunia Usaha Dunia Industri Award tahun 2021. Nah, pada event Human Capital and Performance Award tahun 2021 by Business News, BNI itu mendapatkan apresiasi dan penghargaan dengan 4 kategori. Yang pertama itu ada The Best Human Capital Team of the Year. Yang kedua, The Best Digital Transformation Strategy. Yang ketiga, The Best Learning and Development Strategy. Dan yang keempat ada Human Capital Director of the Year. Selanjutnya, closing statement. Yang pertama, melihat hasil dari 3 metode analisis di atas, deskriptif, prediktif, dan preskriptif, dapat dinyatakan bahwa Bank BNI melalui human capitalnya telah melakukan apa yang menjadi tujuan perusahaan, yaitu visi BNI dengan menjadi pegawai yang mengikutsertakan dan produktif serta berperan untuk melakukan intervensi melalui kebijakan yang selaras dengan rancangan HC. Yang kedua, penambahan dan pengurangan kebutuhan profesi pada BNI berfokus pada pengembangan human capital pada bidang teknologi, melalui penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran agar meningkatkan kapabilitas karyawan untuk menjawab tantangan di masa depan, penguatan kapabilitas digital dan teknologi informasi. Yang ketiga, pengoptimalisasian human capital menjadi rencana besar bagi BNI dalam meningkatkan value dan kerjasama perusahaan secara baik dalam bisnis serta mengeksekusi rencana tersebut agar tujuan perusahaan dapat dicapai. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih.